Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo sahabat RJ, kembali lagi bersama saya Diary Winatraris atau biasa dipanggil AI di acara podcast Ramadan Series. Kali ini kita akan membahas topik tentang berbakti kepada orang tua pasti berbuah surga. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, pasti kita semua memiliki orang tua. Nah, di mana orang tua ini memiliki hak untuk dihormati dan juga kita harus berbakti kepada mereka berdua. Tapi beberapa anak di luar sana tidak mengerti hal ini. Jadi ada beberapa kasus di mana mereka melaporkan kedua orang tuanya hanya karena masalah sepele. Untuk contoh, ada anak yang melaporkan orang tuanya karena masalah warisan. Atau di jenjang yang lebih serius lagi, ada anak-anak yang melakukan hal yang lebih ekstrim. Ya, mungkin memukul orang tuanya, mengusir dari rumah, atau bahkan membunuhnya. Nah, kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber terpercaya, yaitu Ustadz Afifuddin Rifki. Nah, Ustadz Afif ini adalah pengajar pendidikan agama Islam di SMP Rodatul Jannah. Nah, mari kita sapa Ustadz Afif ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Ayo gimana? Alhamdulillah, hari ini saya diberi kesempatan untuk datang ke sini dengan keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya ini Ustadz, Iya. ini apa sebenarnya hukumnya kita untuk berbakti kepada orang tua kita? Ya, hukum dari berbakti kepada orang tua itu sifatnya wajib. Berarti kalau kita membantah orang tua atau bahkan mengusir ya, Iya. itu mendapatkan dosa besar Ustadz. Betul, termasuk dosa besar apabila kita durhaka terhadap orang tua kita, gitu. Nah Ustadz, kali ini kita akan membahas topik tentang berbakti kepada orang tua pasti berbuah surga. Nah, dalam topik ini pasti setiap anak itu harus mematuhi perintah orang tuanya. Nah, apa yang terjadi kalau anak itu tidak berbakti kepada orang tuanya atau bahkan tidak menurutinya? Nah, tadi kan sesuai dengan judul yang akan kita bahas ya, tentang berbakti kepada orang tua itu pasti berbuah surga. Nah, apabila ada seorang anak ini yang tidak berbakti kepada orang tua, itu ya jadinya ke neraka, bisa jadi ya. Karena memang ini termasuk dosa besar apabila seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya. Nah misalnya Ustadz, ini ada beberapa kasus di mana anak ini muslim dan orang tuanya ini non muslim. Nah bagaimana kalau orang tua ini menyuruh sang anak itu untuk melakukan kemaksiatan? Bagaimana itu Ustadz? Contoh kemaksiatannya seperti apa contohnya? Seperti mungkin masuk ke agamanya yang dulu mungkin, atau mungkin mencuri, suruh, hei kamu sana ambil wortelnya Pak Dadang gitu. Gimana itu Ustaz? Baik, untuk kasus apabila ternyata seorang anak ini muslim tapi orang tuanya non muslim gitu ya. Nah, kita bisa melihat pada saat sahabat Rasulullah di situ ya, bagaimana sahabat Rasulullah di sini sebelumnya dia adalah anak dari seorang orang tua yang kaya raya. Setelah datangnya Islam, dia akhirnya memeluk agama Islam, dan apa yang terjadi? Ternyata orang tuanya tidak setuju. Nah, pada saat tidak setuju inilah si anak ini diusir tanpa diberi apapun. Jatuh miskin itu berarti. Jatuh miskin. Dan apakah dia akhirnya kembali ke agamanya? Jawabannya adalah tidak. Sehingga di sini sebagai contoh bahwa keimanan kita sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang yang mukmin itu harus kuat ya, harus kuat sekali, sehingga apapun di situ rintangannya ya, di situ dia akan kembali ke Islam lagi ya.
seperti itu. Nah, kalau seperti itu Ustaz, kita masih membahas tentang perintah orang tua kepada anak. Nah, apakah ada batasan tersendiri untuk anak itu untuk menuruti kemauan orang tuanya? Batasan. Mm-mm. Untuk orang tua ya, untuk orang tua yang memberikan perintah ataupun disuruh apapun di situ, batasannya adalah apabila ya, orang tua itu memerintahkan kita dalam hal yang tidak sampai keluar dari syariat Islam, itu kita harus menurut di situ. Ya, kecuali kita diperintahkan untuk tadi, seperti tadi, silahkan curi wortelnya Pak Dadang. Nah, itu baru kita boleh menolak, tapi dengan cara yang baik juga, tidak secara frontal langsung. Tidak boleh membentak ya Ustaz ya? Nggak boleh. Ya, Karena bagaimanapun kita harus menghormati orang tua kita, begitu Ustaz. betul. Nah, bagaimana kalau seperti ini, Tat? Ibu kita menyuruh kita sholat di rumah, dan ayah kita ini menyuruh kita sholat di masjid. Nah, kalau seperti ini kan ada kedudukan ibu dan ayah. Kira-kira mana yang lebih penting, Ustaz? Nah, ini kita lihat dulu. Ini si anak ini perempuan atau laki-laki? Nah, gitu. Kalau laki-laki itu kewajiban kita untuk sholat di Masjid. Nah, kita harus sholat ke masjid ikuti ayah itu tadi. Nah, bagaimana dengan seorang anak perempuan itu tadi ya? Seorang perempuan, ya, seorang muslimah itu untuk sholat sendiri itu dalam hadis dijelaskan kalau bisa di rumah, kan gitu. Kalau bisa di rumah, bahkan di rumah pun ada tempatnya sendiri, yaitu di kamarnya. Lebih dispesifikkan lagi bahwa ruangannya itu di rumah, ya, di dalam lagi yaitu di kamarnya. Itu menunjukkan bahwa seorang muslimah itu harus menjaga dirinya di situ. Bahkan dalam hal sholat, gitu. Tapi apakah dalam kondisi sekarang ya, zaman sekarang, apakah boleh si seorang anak perempuan itu pergi ke masjid? Ya boleh, yang penting dijaga di situ. Ya. Nah, kalau begitu Ustaz, gimana kedudukan antara ibu dan ayah ini? Mana yang lebih penting sebenarnya? Kalau kedudukan dari orang tua, ya, kalau Rasulullah sendiri mengatakan yang pertama adalah ummuka, ya. Terus kemudian lagi tanya lagi, qala sumaman, ummuka sampai 3 kali. Ibu terlebih dahulu. Baru yang terakhir adalah qala sumaman abuka, yaitu ke ayah, gitu ya. Ya. Nah, mungkin ada teman-teman kita di luar sana yang orang tuanya itu mohon maaf sudah pergi duluan. Nah, itu gimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Orang yang sudah meninggal, ya, orang tua yang sudah meninggal. Nah, ini ada orang tua yang masih hidup dan ada orang tua yang sudah meninggal. Yang masih hidup kita berbakti melalui kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Bagaimana dengan orang yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal? Nah, salah satu caranya adalah kita harus menjadi anak yang soleh terlebih dahulu. Karena amalan yang tidak terputus itu ada 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga ini adalah anak soleh. Di situ adalah dijelaskan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka apabila orang tua kita sudah meninggal, ya, kita jadikan diri kita menjadi anak yang soleh terlebih dahulu, ya. Setelah itu baru kita doakan, karena itu adalah amal yang tidak terputus. Itu akan pahalanya terus mengalir kepada orang tua kita yang sudah meninggal di situ. Agar istilahnya itu bisa menyelamatkan kedua orang tua kita ini dari api neraka ya Ustaz ya? Insya Allah seperti itu. Nah Ustaz, bagaimana sikap kita ketika ortu ini memaksakan pendidikan kita selanjutnya? Misalnya ada anak ini habis lulus dari SMP. Bagaimana sikap anak kepada ortu yang ingin memaksakan anaknya ini untuk masuk ke sekolah A seperti itu? Padahal si anak ini pengen di sekolah B gitu ya. Ya seperti itu. Untuk masalah ilmu ya, masalah ilmu dalam ada seorang ulama emang yang berpendapat bahwa apabila kita ingin mencari ilmu itu sebenarnya tidak perlu izin kepada orang tua. Ya.
Tidak perlu izin kepada orang tua apabila orang tua di situ tidak mengizinkan. Tetapi di sini kan posisinya kan berbeda ya. Karena mereka yang membiayai, ya kan. Bagaimana kalau kita memilih sekolah A tapi orang tua milih B, kembali ya. Seperti itu. Jadi milih si orang tua pengen di sekolah A, ya. Si anak ingin di sekolah B contohnya. Nah, di sini karena orang tua berperan penting dalam hal pendidikan. Ya. Kalau memang di situ antara A dan B di situ kalau kita lihat keinginan kita mungkin karena apa ya? Karena hanya ingin mengikuti teman mungkin atau mengikuti yang lain, ya. Maka di situ ya alangkah baiknya kita menuruti orang tua kita, gitu kan. Karena nanti soal biaya dan lain sebagainya kan dari orang tua juga, gitu. Nah, kalau seperti ini Ustadz, misalnya si ayah atau si ibu dari anak ini itu terlalu keras pada anaknya, itu seperti apa Ustadz? Apakah itu nggak apa-apa atau malah ada batasan marahnya gitu? Contohnya seperti apa ya? Bisa seperti apa ya? Misalnya si ibu ini terlalu menekan anaknya untuk mendapatkan nilai bagus. Jadinya pas anaknya dapat nilai yang di bawah ekspektasi si ibunya ini, si ibunya ini membentak ke anaknya. Nah itu seperti apa Ustadz? Ini ya, memang orang tua mempunyai keinginan, ya, namanya orang tua. Ya. Saya sebagai orang tua juga punya anak itu. Akan tetapi di sini juga saya batasi juga, karena orang tua harus juga melihat kondisi anak juga, ya, lihat kondisi kemampuan. Kita sebagai orang tua pasti tahu lah, karena sudah tahu dari kecilnya seperti apa, prosesnya seperti apa di situ ya. Itu sebagai orang tua. Nah, sebagai seorang anak ya cara berbaktinya tentang masalah nilai dituntut itu tadi ya. Itu ya kita laksanakan semaksimal mungkin. Nah, kalau ada anak yang misalnya orang tuanya ini dinas keluar pulau, nah itu pasti dijaga oleh walinya. Nah, bagaimana kedudukan wali ini di mata seorang anak? Apakah harus berbakti kepada orang tuanya itu sama kepada walinya atau seperti apa ini Ustaz? Oke, wali ya. Jadi bagaimana kalau orang tua bekerja yang jauh, mungkin bisa jadi 1 bulan sekali pulang ya. Tapi kita sebagai seorang anak bersama mungkin kakek, nenek, paman dan lain sebagainya yang kita katakan sebagai seorang wali ya, seorang wali. Nah, di sini maka statusnya ya kita harus tetap berbakti kepada mereka yang sudah mengasuh kita. Jangan sampai membedakan gitu ya. Karena memang mereka yang mengasuh kita setiap hari sehingga kita tidak menyepelekan mereka. Seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan ya Ustadz ya antara wali dengan orang tua ini dalam hal berbakti. Iya. Nah Ustadz, beberapa orang bilang itu kita itu memiliki 2 orang tua, yaitu orang tua di rumah serta di sekolah. Nah kalau di sekolah ini apakah kedudukannya tetap sama dengan yang ada di rumah atau seperti apa ini Ustadz? Kedudukan antara orang tua di rumah dan orang tua yang di sekolah bisa kita panggil guru ya. Kalau kita istilahnya ustadz atau ustadzah di sini ya. Nah, kedudukannya bagaimana ya, kita kedudukannya sama, harus membedakannya hanya kalau di rumah dengan mereka, kalau di sekolah dengan ustadz ustadzah. Ya tetap berbakti kepada mereka, karena yang di sekolah pun itu kan menjadi seorang ustadz ustadzah sebagai seorang pengajar yang pemberi ilmu ya. Di situ maka kita juga harus tetap, istilahnya itu bukan berbakti, istilahnya hormat dan patuh ya. Hormat dan patuh. Sebagaimana kita pada saat kita mencari ilmu, kalau kita tidak hormat, tidak patuh, kita istilahnya sakarpe dhewe gitu ya. Sekolah yang penting sekolah ya, di sekolah dia dengan gurunya tidak sopan, tidak baik akhlaknya, maka bagaimana ilmu itu bisa dia dapatkan dan bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat bagi dirinya kalau ternyata dalam proses pembelajaran di sekolah itu tidak dilalui dengan akhlak yang baik. Nah, zaman sekarang ini
kita sedang daring ya Ustadz ya. Mm-mm. Nah, itu kadang kita juga terpisah dengan orang tua kita mungkin yang ada di luar pulau, nggak bisa balik lagi ke sini. Itu bagaimana Ustadz cara berbaktinya? Kita kan jarak jauh nih, bagaimana itu Ustadz? Baik, bagaimana cara kita berbakti ya, kepada orang tua? Bagaimana kalau kita mencontoh seorang nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya, bagaimana di situ ternyata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan LDR juga ya. Nggih. Jadi jarak jauh di situ juga. Ya, karena pada waktu kecil Ismail sudah ditinggal oleh Nabi Ibrahim karena itu adalah perintah Allah. Nah, bagaimana? Nah, ternyata didikan seorang ibu yang luar biasa sehingga menjadikan seorang Nabi Ismail ini seorang anak yang berbakti pada orang tuanya. Sampai-sampai di situ pada saat Nabi Ibrahim kembali dan di situ langsung diperintah oleh Allah untuk menyembelih. Nah, di situ apakah Nabi Ismail menolak? Tidak. Ya, karena memang disitulah letak berbaktinya seorang Nabi Ismail kepada ayahnya. Nah, ini kembali lagi bagaimana dengan sekarang, kondisi yang sekarang, kondisi pandemi contohnya. Sekarang nggak boleh mudik juga ya. Iya. Bagaimana cara kita itu. berbakti ya? Nah, sekarang alhamdulillah kita punya teknologi ya. Teknologi yang namanya handphone, kita bisa video call, bisa telepon, bisa melihat langsung ya. Kalau zaman dulu kan Pak nggak ada, paling tidak surat ya, disurati gitu aja. Nah, saya juga punya seorang ayah ya, punya ayah di situ yang jauh juga ya. Sehingga saya di kondisi yang seperti ini itu jarang pulang juga ya, paling tidak untuk melepas rindu ya dan lain sebagainya. Itu biasanya kami melakukan video call, jadi kakak, adik itu video call bersama, ngobrol dengan ayah. Paling tidak di situ melepas rindu sebentar ya, meskipun tidak secara langsung, berbeda ya secara langsung dan tidak langsung. Nah, itu dengan cara video call paling tidak menghilangkan rasa rindu seorang ayah kepada anaknya gitu. Nah Ustadz tadi sempat membahas tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, kalau begitu peran ibu tentang pertumbuhan anak ya itu sangat berpengaruh ya. Nah, itu berarti anak ini harus memperlakukan ibu ini lebih khusus atau tidak Ustadz, atau sama aja, sama rata dengan ayah, atau seperti apa ini Ustadz? Antara kedudukan seorang ibu dan ayah ya. Tadi kan sempat disinggung bahwa ibu ini disebut 3 kali oleh Nabi Muhammad. Nah, itu bagaimana Ustadz? Apakah sikapnya harus sama atau bagaimana Ustadz? Gini, istilahnya seorang ibu ya, al-ummu madrasatul ula ya. Jadi ibu itu adalah sekolah yang pertama ya, madrasatul ula. Nah, ternyata seorang ayah itu adalah sebagai seorang kepala sekolah. Kalau gurunya adalah seorang ibu, maka di situ kepala sekolahnya adalah ayahnya gitu. Jadi pemberlakuan kita ya sama, ya patuh kepada ibu dan pada ayah di situ. Meskipun istilahnya dalam hadis juga al-jannatu tahta aqdamil ummahat ya. Jadi surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya, meskipun seperti itu, ya tetap apakah seorang ayah terus kita tidak berbakti kepadanya, dibiarkan saja terus baktinya hanya kepada ibu? Ya tidak, tetap sama gitu. Nah, baik Ustadz, kalau tadi kita sudah membahas tentang kedudukan orang tua, sikap kita kepada orang tua, terus bagaimana kita menghormati guru sebagai orang tua kedua kita. Nah, kalau kita ini sudah naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi, misalnya di universitas, kita harus meninggalkan orang tua kita untuk merantau ya, mencari ilmu. Nah, itu orang tua kita tidak menyetujui. Itu seperti apa, Tat? Tidak menyetujui untuk menuntut ilmu tadi ya? Ya, untuk merantau jauh gitu. Baik. Bagaimana kalau kita ingin menuntut ilmu ya, tapi di situ orang tua tidak mengizinkan ya. Ini kalau kita tarik lagi pada zaman Rasulullah ya, bagaimana ada seorang pemuda yang mana ini tentang jihad dulu ya, tentang jihad yang berperang di jalan Allah.
berperang bersama Rasulullah di situ, izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin berjihad. Ya. Rasulullah bertanya, apakah engkau masih mempunyai orang tua? Jawabannya ya. Nah, yang dikatakan Rasulullah apa? Yang dikatakan oleh Rasulullah adalah berbaktilah, kembalilah, berbaktilah kepada orang tuamu. Ya. Di situ. Jadi sampai-sampai jihad itu mengalahkan berbakti kepada orang tua. Bagaimana dengan menuntut ilmu tadi? Nah, di sini apabila ternyata antara yang jauh dan yang dekat, ada yang dekat, yang mana di situ dari segi keilmuannya hampir sama, maka ya kita ikuti orang tua. Mungkin namanya orang tua itu ada yang tidak bisa jauh dengan anaknya, ada yang seperti itu. Karena mungkin rasa sayangnya, rasa cintanya orang tua yang luar biasa, ya, sehingga seorang anak tidak dibiarkan jauh, ya, seperti itu, sehingga belajar di sini aja, tuntut ilmu seperti itu. Nah, kalau ternyata yang dekat ada, ya sudah, lebih memilih berbakti kepada orang tua itu, ya, mengikuti apa yang diinginkan orang tua. Nah, kalau begitu apakah orang tua ini memiliki hak untuk menentukan masa depan anak ini, Ustaz? Kalau kita membicarakan tentang masa depan seorang anak, ya, apalagi seorang laki-laki, ya, anak laki-laki itu apabila dia sudah mulai balik, ya, itu paling tidak dia sudah bisa menentukan masa depannya sendiri, ya. Nah, di sini juga peran orang tua juga penting juga, akan tapi tidak bisa memaksakan bagaimana nanti ke depannya. Apabila seorang anak melenceng, baru di situ orang tua ikut campur di dalamnya, membimbingnya. Nah, kita kalau bisa mengambil ibrah, ya, dari Khalid bin Walid, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah yang mana dia sudah, kalau usia kalau kita kuliah itu, ya, itu mereka sudah mulai mandiri, bahkan mereka bisa memimpin dalam sebuah peperangan, ya, sebagai seorang pemimpin. Nah, ini menunjukkan bahwa kita juga harus berusaha, ya. Dari mulai mungkin usia SMP, SMA itu sudah mulai belajar untuk mandiri, ya. Belajar untuk mandiri dalam bisa jadi dalam segala hal, ya. Kita di SMP Raudhatul Jannah sudah diajarkan bagaimana entrepreneurship, ya, bagaimana kita bisa melatih diri kita berjiwa entrepreneur, sehingga di situ muncul jiwa seperti itu. Akhirnya kita juga bisa berusaha untuk bisa dalam hal finansial, kita bisa untuk mandiri seperti itu, ya. Nanti apalagi diasah terus sampai SMA, masih dilanjutkan, ya, sampai di perkuliahan mungkin, ya. Di situ sampai kuliah pun mungkin bisa jadi kuliah dengan biaya sendiri, ya, seperti itu. Sehingga di sini kita harus berusaha lagi, ya, sebagai seorang anak, ya. Jangan sampai nanti kita istilahnya itu orang tua terus yang biaya dan lain sebagainya, ya, yang menentukan, terus kita hanya sekedar ikutan arus, ya. Sekolah SMP, ya SMP, nanti SMA dipilihkan yang di sekolah A, ya sudah kita ikut saja tanpa ada inisiatif dari diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Baik, Ustadz. Kalau kita beralih dari topik yang tadi, nah, misalnya ada anak perempuan ini, dia itu ingin menikah, sudah resmi. Nah, itu sebaiknya anak ini ikut dengan suaminya atau dengan orang tuanya? Tentang ini, ya. Jadi kalau kita berbicara dengan seorang anak, ya, terhadap orang tua, berbaktinya sampai kapan, kan gitu, ya. Istilahnya seperti itu, ya, tadi. Jadi seorang anak perempuan, ya, itu berbaktinya itu sampai dia menikah. Karena di situ ada serah terima, ijab kabul, tanggung jawab dari seorang ayah diberikan kepada seorang suami, sehingga seorang istri itu sudah berbaktinya kepada suami. Meskipun masih ada orang tua, ya, tetap berbakti, akan tetapi lebih kepada suaminya, karena tadi ada ijab kabul, serah terima
yang namanya tanggung jawab. Jadi seorang anak laki-laki itu mempunyai tanggung jawab kepada 4 perempuan ya. Yang pertama adalah kepada ibunya ya. Yang kedua adalah kepada adiknya atau saudaranya, adik atau kakak perempuan. Yang ketiga itu kepada nanti apabila dia sudah beristri ya, dia bertanggung jawab kepada istrinya. Dan yang terakhir apabila dia sudah mempunyai anak perempuan, maka di situ dia juga bertanggung jawab terhadap anaknya. Nah, yang pertama adalah kepada ibunya, pada orang tuanya tadi. Sehingga apabila meskipun statusnya sudah menjadi seorang suami, maka di situ dia juga tetap harus berbakti kepada orang tuanya, termasuk kepada ibunya. Itu tadi lebih utamanya. Karena itu adalah ibu masih menjadi tanggung jawab seorang anak laki-laki. Sehingga kalau kita bisa melihat lagi ibroh dari sahabat Rasul, pernah dengar ya kisah seorang sahabat yang dia tiap hari ibadahnya luar biasa ya, sholatnya luar biasa, dari kehidupan sehari-harinya luar biasa. Tetapi pada saat dia sudah menikah ya, ternyata dia lebih condong pada istrinya ya. Orang tuanya ingin minta bantuan, itu akhirnya karena istrinya lebih mementingkan istrinya, akhirnya apa yang terjadi ya, ternyata pada saat di akhir hayatnya itu pada saat sakaratul maut itu matinya lama, sakit ya, sampai di situ banyak para sahabat yang bertanya, ini kenapa gitu ya. Akhirnya didatangilah ibunya ya kan, didatangi ibunya, ditanya, ini si anakmu ini mau mati, mau meninggal, ini kenapa kok sulit sekali. Akhirnya si ibu kenapa apa yang dia jawab, ibu ini menjawab, itu sudah bukan anakku lagi karena dia sudah durhaka kepadaku. Itu padahal itu tadi ya, tidak berbakti pada orang itu tadi, durhaka pada orang tuanya, tidak mau membantu ibunya. Akhirnya di akhir hayatnya sulit gitu. Padahal setiap hari ibadahnya luar biasa. Sampai-sampai di situ akhirnya Rasulullah mengatakan si ibu ini, singkat ceritanya ya, mengatakan pada si ibu karena ibunya tidak rela terhadap anaknya itu tadi. Akhirnya Rasulullah mengatakan pada para sahabat, carikan kayu bakar, si anak ini kita bakar saja biar segera mati kan gitu, segera meninggal gitu. Akhirnya si ibu ini akhirnya luluh hatinya ya. Luluh hatinya, akhirnya memaafkan si anak ini. Akhirnya si anak ini bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, setelah itu meninggal. Ini menandakan bahwa ridho seorang ibu terhadap anaknya itu luar biasa. Meskipun si anak ini sudah durhaka, sudah punya istri ya. Ya, seperti itu. Baik sahabat RJ, bisa kita simpulkan dari percakapan kita tadi, pembahasan kita tadi, bahwa berbakti kepada orang tua ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah kedudukan dari orang tua, wali ataupun guru itu levelnya sama, tergantung juga pada posisi kita. Kalau kita sebagai posisinya sebagai anak, berarti kita harus berbakti kepada orang tua serta wali kita. Atau kalau kita ini sedang berada di sekolah sebagai siswa ataupun siswi, kita harus berbakti kepada guru kita, yaitu dengan hormat dan patuh. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya tadi tentang topik kita kali ini, yaitu berbakti kepada orang tua pasti berbuah surga. Nah, baik sahabat RJ, bisa kita simpulkan bahwa ada beberapa poin dari percakapan kita tadi, bahwa berbakti kepada orang tua, wali ataupun guru itu levelnya sama, dan itu juga tergantung pada posisi kita. Jadi misalnya kita ini berposisi sebagai anak di rumah, itu kita harus berbakti kepada orang tua kita, menuruti segala perintahnya, karena ridho Allah itu juga ridho orang tua. Ketika orang tua kita dinas di luar kota atau tidak bisa pulang untuk sementara waktu, dan di rumah ada paman kita, tante kita, kakek ataupun nenek, itu bisa kita katakan sebagai wali kita.
Dan di situ kita memiliki kewajiban untuk menghormati serta menuruti perintahnya karena kedudukan di sini sama. Yang ketiga, ustadz dan ustadzah kita. Ustadz dan ustadzah kita telah membimbing kita serta mengajarkan kita. Yang berarti kita harus berbakti kepada mereka karena mereka adalah orang tua kedua kita yang berada di sekolah. Baik sahabat IRJ, mungkin segitu saja pembahasan kita tentang berbakti kepada orang tua pasti berbuah surga. Maka dari 3 poin tersebut, kita bisa memastikan bahwa dengan mematuhi 3 poin tersebut Anda bisa mendapatkan surga. Saya dari Natraris, mohon izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.